Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Anggelia Oktasa dengan NIM 2330105005. Saya dari Program Studi Tadris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matematika Eropa dan matematikawannya. Jadi, apa itu matematika Eropa? Matematika Eropa yaitu berdasarkan pada kanzanah klasik atau matematika Eropa berasal dari Thales dan Euclid, berkebangsaan Yunani yang disebarkan oleh orang-orang Islam Arab pada awal abad pertengahan. Lalu pada abad ke-12 sampai abad ke-16 Masehi digunakan oleh orang-orang Eropa. Aljabar muncul dari praktek aljabar oleh Abacus, disebarluaskan penggunaannya oleh Fibonacci dan Pacioli. Selama berabad-abad, di mana Cina, India, dan kerajaan Islam telah berkuasa, Eropa telah jatuh di bawah abad ke-8, namun abad ke-13 mulai berubah di mana Eropa dipimpin oleh Italia dan Eropa mulai mengeksplorasi perdagangan dengan bangsa timur. Selanjutnya yaitu perkembangan angka di Eropa. Pada awal masuknya angka Arab ke Eropa, angka yang sering digunakan orang-orang Eropa untuk memecahkan masalah adalah menggunakan angka Romawi, di mana dalam kode numerik angka Romawi itu tidak ada istilah untuk menyatakan angka 0, sehingga angka awalnya adalah 1 dan seterusnya. Bangsa Eropa sendiri baru belakangan tertarik pada matematika. Selama 1000 tahun, matematika berkembang di Asia Kecil, yaitu Yubabi Arab. Pada tahun 400 sebelum Masehi sampai 120 Masehi, perkembangan matematika dikatakan mandek. Hanya beberapa gelintir orang mengembangkan secara individual atau tanpa ada komunikasi satu sama lain. Di antara mereka adalah Boethius, Alcunio, serta Gerberet, dan yang paling akhir yaitu Leonardo Fibonacci. Barulah pada abad ke-16 pusat perkembangan matematika berada di Eropa. Materi selanjutnya yaitu tentang matematikawan Eropa pada abad ke-16. Yang pertama yaitu John Philoponus. Pada abad ke-6 muncul sarjana terkenal bernama John Philoponus dari Alexandria. Dia adalah seorang ahli fisika terkenal di dunia pada zamannya yang tidak sependapat dengan hukum Aristoteles mengenai gerakan benda-benda serta kemustahilan ruang hampa udara. Ia juga menghasilkan karya dalam bidang matematika, di antaranya komentar atas karya Nicomacheus atau Introduction to Arithmetic. Tokoh yang kedua yaitu Gerbert pada tahun 940 sampai 1003. Dia adalah orang pertama Kristen yang belajar di sekolah Islam. Dia membawa sistem numerasi Hindu tanpa nol ke Eropa. Gerbert juga menulis tentang aritmatika dan geometri. Tokoh yang ketiga yaitu Abélard. Abélard adalah seorang sarjana Kristen yang belajar di sekolah Islam di Spanyol. Abélard menerjemahkan elemen Euclid dari bahasa Arab ke bahasa Latin, serta tabel-tabel astronomi dari Al-Khawarizmi. Yang keempat yaitu Gerardo. Gerardo adalah penerjemah kelompok Spanyol yang terbesar pada zamannya. Di antara karya terjemahannya adalah versi baru dari elemen Euclid karya Tabit Ibnu Qurra dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Dia juga menerjemah karya Ptolemy yang berjudul Almagest. Juga menerjemahkan lebih dari 90 karya bahasa Arab termasuk Hisab Aljabar wal Muqabalah karya Al-Khawarizmi. Yang kelima yaitu Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal dengan Leonardo da Pisa adalah matematika yang paling berbakat pada abad pertengahan.
Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci atau buku Abacus. Buku ini berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambing Hindu-Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khawarizmi dan Abu Kamil. Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada aritmatika dibandingkan geometri. Buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambing bilangan India dengan menambahkan bilangan 0. Fibonacci pun secara tetap menggunakan garis datar sebagai lambang untuk menyatakan pembagian. Dalam buku ini, Fibonacci menggunakan 3 jenis pecahan, yakni pecahan biasa, pecahan sekadesimal, dan pecahan unit. Selanjutnya yaitu kemajuan matematika di daratan Eropa pada abad ke-17. Di mana tokoh yang pertama yaitu Galileo, yaitu penemuan terpentingnya ialah ditemukannya salah satu rumus yang berlatar belakang kecepatan benda jatuh tidak tergantung pada berat benda itu. Dalil itu sangat berlawanan dengan dalil Archimedes. Penemuan lainnya yaitu parabola dari proyektif dalam ruang hampa dan juga menemukan hukum momentum. Mikroskop dan kompas juga hasil kreatif dari Galileo. Yang kedua yaitu Desargues. Desargues berbentuk risalat mengenai irisan kerucut. Ia meletakkan dasar teori tentang involut daerah harmonis. Ketiga yaitu Blaise Pascal. Pada usia 12 tahun, Pascal sudah menemukan teorema geometri elementer. Pada usia 14 tahun, ikut serta dalam kelompok matematika Perancis. Pada usia 16 tahun, ia menemukan teorema hexagram mistik dalam geometri proyektif pada kurva-kurva. Itulah penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.